Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait konsep nilai waktu uang. Apa sih yang dimaksud dengan konsep nilai waktu uang? Nilai waktu uang adalah konsep dasar dalam keuangan yang menyatakan bahwa sejumlah uang yang dimiliki saat ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan jumlah uang yang sama di masa depan. Menurut Edgar Sains, salah satu tokoh terkemuka dalam bidang studi organisasi, menekankan bahwa nilai waktu uang tidak hanya terkait dengan aspek finansial semata, tetapi juga dengan psikologis. Menurutnya, manusia cenderung lebih mementingkan kepuasan saat ini daripada di masa depan, sehingga uang yang diterima sekarang memiliki nilai yang lebih tinggi. Ada beberapa alasan utama nilai waktu uang. Yang pertama, adanya potensi pendapatan. Salah satu alasan utama mengapa uang yang dimiliki sekarang lebih berharga daripada uang yang sama di masa depan adalah potensi pendapatan yang dapat dihasilkan dari uang tersebut. Konsep ini sering diibaratkan seperti bunga waktu. Bayangkan sebuah pohon uang. Ketika Anda menanam benih uang, setelah investasi awal, benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang semakin besar seiring waktu. Daun-daun pada pohon itu merepresentasikan keuntungan atau bunga yang dihasilkan dari investasi Anda. Semakin lama Anda membiarkan pohon itu tumbuh, semakin banyak pula daun atau bunga yang akan Anda panen. Contoh nyata dari potensi pendapatan yaitu yang pertama adanya simpanan bank. Artinya, ketika Anda menabung uang di bank, bank akan memberikan bunga sebagai imbalan atas penggunaan uang Anda. Bunga ini akan menambah jumlah uang tabungan Anda secara bertahap. Yang kedua, contohnya investasi saham. Jika Anda membeli saham suatu perusahaan, Anda memiliki bagian kepemilikan dalam perusahaan tersebut. Jika perusahaan tersebut berhasil dan nilai sahamnya naik, Anda akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham tersebut. Contoh yang lainnya yaitu investasi properti, yaitu membeli properti seperti rumah atau tanah juga merupakan investasi. Nilai properti cenderung meningkat seiring waktu, sehingga Anda dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi di masa depan. Uang yang dimiliki Anda sekarang dapat diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Misalnya, uang yang disimpan di bank akan menghasilkan bunga. Yang kedua, yaitu inflasi alasan utamanya. Inflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam suatu periode tertentu. Sederhananya, uang yang kita miliki hari ini tidak akan bisa membeli barang sebanyak yang bisa kita beli di beberapa tahun lalu. Ini seperti sebuah balon yang terus mengembang. Semakin besar balonnya, semakin sedikit udara yang bisa mengisi setiap bagiannya. Inflasi memiliki dampak langsung terhadap nilai waktu uang. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin cepat nilai uang kita tergerus. Misalnya, jika tingkat inflasi adalah 5% per tahun, maka barang yang hari ini berharga 100.000, setahun kemudian bisa menjadi 105.000. Ini berarti uang 100.000 yang kita miliki sekarang akan memiliki leb- daya beli yang lebih rendah di masa depan. Contoh sederhananya, misalkan Anda menyimpan uang 1 juta di bawah bantal selama 5 tahun. Jika tingkat inflasi rata-rata selama periode tersebut adalah 3% per tahun, maka setelah 5 tahun, uang Anda sebenarnya hanya setara dengan 862.000 dalam nilai aset saat ini.
Ini karena harga-harga barang dan jasa secara umum sudah naik sebesar 3% setiap tahun. Yang ketiga alasan utamanya yaitu risiko. Salah satu alasan utama mengapa uang yang kita miliki sekarang lebih berharga daripada uang yang sama di masa depan adalah adanya risiko. Masa depan itu penuh dengan ketidakpastian, perubahan ekonomi, inflasi yang tak terkendali, atau bahkan kejadian tak terduga, seperti bencana alam, dapat mengurangi nilai uang kita di masa depan. Berikutnya ada dampak inflasi. Ada beberapa dampak inflasi. Yang pertama, pengambilan keputusan keuangan. Pengambilan keputusan keuangan. Memahami inflasi membantu kita membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Misalnya saat memilih investasi, kita perlu mempertimbangkan tingkat inflasi untuk memastikan bahwa return investasi kita lebih tinggi dari tingkat inflasi agar nilai kekayaan kita tetap terjaga. Kemudian ada perencanaan keuangan jangka panjang, yaitu inflasi harus menjadi pertimbangan utama dalam merencanakan keuangan jangka panjang, seperti pensiun. Jika tidak memperhitungkan inflasi, kita mungkin akan kesulitan mencapai tujuan keuangan kita. Yang ketiga, ada nilai kontrak, yaitu inflasi dapat mempengaruhi nilai kontrak jangka panjang, seperti kontrak sewa atau kontrak kerja. Banyak kontrak yang memiliki klausul indeksasi untuk menyesuaikan nilai pembayaran dengan tingkat inflasi. Yang keempat, stabilitas ekonomi, yaitu inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, seperti penurunan daya beli masyarakat, meningkatnya pengangguran, dan bahkan krisis ekonomi. Adapun faktor-faktor penyebab inflasi. Yang pertama, peningkatan permintaan. Kenaikan daya beli yaitu ketika pendapatan masyarakat meningkat, daya beli mereka juga meningkat. Hal ini dapat mendorong permintaan akan barang dan jasa sehingga produsen dapat menaikkan harga. Kenaikan populasi yaitu peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan akan berbagai jenis barang dan jasa sehingga mendorong kenaikan harga. Perubahan pola konsumsi dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup atau tren konsumsi dapat memicu peningkatan permintaan terhadap barang atau jasa tertentu sehingga harga pun ikut naik. Yang kedua, ada kenaikan biaya produksi. Kenaikan harga bahan seperti minyak bumi serta kebutuhan pokok lainnya akan meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan. Untuk menjaga profitabilitas, perusahaan seringkali menaikkan harga jual produk mereka. Kenaikan upah pekerja dapat meningkatkan biaya produksi juga bagi perusahaan, sehingga harga produk juga ikut naik. Bencana alam atau gangguan produksi seperti perang dapat mengganggu pasokan barang dan jasa, sehingga itu pun dapat mempengaruhi harga menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, ada peningkatan jumlah uang beredar. Kebijakan moneter, yaitu bank sentral mencetak uang terlalu banyak, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan meningkat. Jika produksi barang dan jasa tidak bertambah sebanding, maka harga akan cenderung naik. Defisit anggaran pemerintah yang dibiayai dengan mencetak uang juga dapat memicu terjadinya inflasi. Dan yang terakhir, ekspektasi inflasi, yaitu siklus harga. Sik- Yaitu jika masyarakat mengharapkan harga akan terus naik di masa depan, mereka akan cenderung membeli barang sekarang sebelum harga tersebut naik lebih tinggi lagi. Hal ini dapat mendorong permintaan dan mempercepat laju inflasi. Bahasan selanjutnya yaitu implikasi nilai waktu uang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pengambilan keputusan investasi.
Konsep nilai waktu uang membantu kita membandingkan berbagai pilihan investasi dengan memperhitungkan tingkat return yang diharapkan dan risiko yang terkait. Yang kedua ada penganggaran dan pengelolaan utang. Nilai waktu uang membantu kita memprioritaskan pengeluaran, terutama antara kebutuhan saat ini dan tujuan di jangka panjang. Yang ketiga ada perencanaan pensiun. Konsep nilai waktu uang menunjukkan pentingnya memulai menabung untuk pensiun sedini mungkin. Yang keempat ada penilaian proyek. Dalam bisnis, konsep nilai waktu uang digunakan untuk menganalisis kelayakan suatu proyek investasi dengan memperhitungkan arus kas yang masuk dan keluar pada waktu yang berbeda. Nah, saat ini bahasan selanjutnya yaitu nilai mendatang atau future value. Future value adalah nilai dat- masa depan dari sejumlah aset yang kita miliki di saat ini. Adapun rumus future value adalah sebagai berikut. Future value N sama dengan present value di dikali dalam kurung satu ditambah I dalam kurung pangkat N. FV N adalah nilai mendatang pada tahun ke N. PV adalah nilai sekarang dari aset tersebut. Sedangkan I adalah tingkat suku bunga yang berlaku. Dan N adalah tahun ke N yang kita cari. Misalkan, berapa nilai di masa datang dari uang sebesar $100 satu tahun mendatang jika tingkat suku bunga yang berlaku 10% per tahun. Untuk menghitungnya, kita perlu menggambarkan kasus tersebut dalam sebuah garis waktu sebagai berikut. Berikut garis waktu yang sesuai kasus tersebut. Angka 0 paling kiri menunjukkan tahun ke-0 atau awal tahun ke-1. Angka 1 menunjukkan akhir tahun ke-1. Angka $100 menunjukkan jumlah uang di awal tahun pertama. Untuk mengetahui berapa nilai uang $100 tersebut pada akhir tahun ke-1, kita bisa menggunakan rumus future value. Eh, Sebagaimana contoh tersebut, future value N sama dengan PV dalam kurung satu ditambah I dalam pangkat N. Kita masukkan angkanya, future value tahun pertama sama dengan $100 dalam kurung satu ditambah tingkat bunganya 10% jadi 0,1. Kita ingin mengetahui tahun ke-1 maka pangkatnya 1. Dapatlah hasil akhirnya $110. Jadi nilai uang $100 setahun lagi adalah $110 jika tingkat suku bunga yang berlaku adalah sebesar 10%. Yang kedua yaitu nilai sekarang atau present value. Maaf, ada present value adalah menghitung berapa nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan kita terima di yang akan datang. Adapun rumusnya yaitu dari rumus yang sebelumnya bisa didapatkan present value sama dengan future value tahun ke N dibagi dalam kurung satu ditambah tingkat suku bunga yang berlaku pangkat N tahun ke N.
Contohnya, jika kita ingin mengetahui berapa nilai sekarang dari uang sebesar $100 yang akan kita terima 1 tahun mendatang, jika tingkat suku bunga yang berlaku 10% per tahun. Kasus tersebut dapat kita gambarkan dalam sebuah garis waktu sebagai berikut. Kemudian kita masukkan angka-angka yang kita ketahui. Present value sama dengan $100 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,1 karena tahun yang akan datang, pangkat 1. Maaf, 0,1 karena bunganya, tingkat suku bunga yang berlaku adalah 10%, pangkat 1. Didapatlah present value-nya yaitu $90,9. Jadi nilai sekarang dari uang sebesar $100 yang akan kita terima setahun lagi adalah $90,9 jika tingkat suku bunga yang berlaku sebesar 10%. Nilai mendatang dari anuitas, future value annuity. Anuitas adalah serangkaian pembayaran yang sama pada interval yang tetap pada sejumlah periode tertentu. Nilai mendatang dari suatu anuitas adalah nilai di yang akan datang dari sejumlah uang dari serangkaian pembayaran yang sama pada interval yang tetap pada sejumlah periode tertentu. Ada dua jenis anuitas, yakni anuitas biasa atau ordinary annuity dan anuitas jatuh tempo, annuity due. Anuitas biasa adalah pembayaran tetap pada setiap akhir periode, sedangkan anuitas jatuh tempo adalah pembayaran dilakukan setiap awal periode. Adapun jika digambarkan pada keadaan seperti gambar pada layar, ordinary annuity dan annuity dua atau anuitas jatuh tempo. Nah, nilai mendatang dari anuitas atau future value annuity. Contohnya, misalkan kita akan menghitung berapa nilai mendatang dari sebuah pembayaran anuitas biasa, atau ordinary annuity $100 yang dilakukan selama 3 tahun berturut-turut. Jika tingkat suku bunga yang berlaku adalah 10%. Kasus tersebut dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut. Sehingga menggunakan rumus future value kita bisa menghitungnya. Future value annuity sama dengan present value dalam dikali dalam kurung 1 ditambah tingkat suku bunga pangkat N. Kita masukkan angka-angkanya, didapatlah eh, hasil $331. Kemudian yang selanjutnya yaitu nilai sekarang dari anuitas, present value annuity. Nilai sekarang dari suatu anuitas adalah nilai sekarang dari serangkaian pembayaran atau penerimaan dana yang sama pada interval yang tetap pada sejumlah periode tertentu. Misalkan, suatu penerimaan dana sebesar $100 setiap akhir tahun selama 3 tahun. Nilai sekarang dari ordinary annuity tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Eh, kita dapat menghitung present value annuity-nya, yaitu present value annuity sama dengan future value
dibagi dalam kurung satu ditambah tingkat suku bunga pangkat N atau jumlah apa pangkat N sesuai dengan kita ingin menghitung tahun keberapa. Kita masukkan angka-angka tersebut dan didapati hasilnya adalah 248,69 dolar. Adapun kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada presentasi kali ini atau pembahasan yang telah dipresentasikan, yaitu yang pertama, nilai waktu uang memiliki peranan yang penting dalam semua konsep keuangan. Nilai waktu uang mendasari sebuah penilaian terhadap aset dalam kaitannya dengan perubahan waktu. Nilai waktu uang dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis, khususnya keuangan. Yang kedua, ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang, yaitu potensi pendapatan, inflasi, dan risiko. Yang ketiga, implikasi nilai waktu uang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam pengambilan keputusan investasi, penganggaran, serta pengelolaan utang, lalu perencanaan pensiun, penilaian proyek, dan perencanaan keuangan pribadi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.